Kelas Sabtu, apa kabar? Nih asik banget teman-teman. Ya, seru sekali. Mudah-mudahan weekendnya menarik. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan weekendnya asik kemarin dan juga bisa punya waktu dengan orang-orang yang penting dengan keluarga, misalnya gitu ya. Belum mencapir semua. Apa ya? Kita benar-benar kayaknya udah bukan benar-benar sih ya, cuman tetap waspada ya kayaknya tetap teman-teman ya karena walaupun apa namanya uh, kayaknya udah turun angkanya, tapi COVID masih ada nih teman-teman, Masih ada. masih ada. Dan kalau di Indonesia naik lagi, Din. Naik lagi Sekarang ya udah di makanya. atas 2.200 ya. Nah makanya dan kemarin juga Ninit kena nih lagi ini nih, Hah? gitu makanya lagi soman Di di Jakarta. Jakarta apa di Mm-mm. oh di Jakarta. Gitu. Wow. Jadi mudah-mudahan Oke. apa namanya bisa segera sehat Ya. dan ini apa namanya baik lagi gitu. Nah itu apa namanya? Jadi tetap waspada dan tetap prokes. Mungkin sementara gue juga bingung juga ya, harus tetap prokes atau gimana? Tetap Atau dong. tetap ya, hati-hati aja ya gitu. Jadi Hmm. sekarang tuh gimana sih apa namanya? Ketika keluar tetap harus ada protokol kesehatan itu tetap jaga ya, tapi bisa. Ya. Ya. Oke. Tetap Karena kalau di Indonesia hmm, tetap tetap kayak dulu kayak sebelumnya pandemi. ya. Nah, Oke. ininya apa jumlahnya yang tadinya Hmm, dikurangi sangat terbatas sekarang agak dibuka tapi prokes sih normal tetap harus hmm, jalan. oke, oke. Nah, jadinya karena apa? Karena mulai nih, mulai mulai bangkit mungkin ya, bergerak juga ekonomi apa segala macam itu udah kayaknya mulai jalan ya karena Jakarta udah macetnya cukup luar biasa juga katanya Sangat ya, sangat sangat. sangat luar biasa. Itu berarti ya udah bergerak. Orang-orang sudah bergerak dan asik ya, tempat-tempat liburan dan wisata juga mulai banyak orangnya. Jadi itu yang apa namanya akan jalan dan ini merupakan jadi mungkin ini kembali lagi ke course track dari global development juga ya, growth dari ekonomi dunia gitu ya, Hmm. yang apa namanya yang berkembang juga dan kemarin mungkin ada wacananya Indonesia Emas 2045 gitu ya, itu juga. Nah gimana nih kita pada saat ini untuk bisa mulai bukan mengejar ketinggalan ya, tapi ya mulai lari lagi gitu ke arah sana. Karena ini ketika kita tim ini lagi research, tim apa nah, tim research kita ya, gitu. Tim research kita Keren. mempersiapkan materi untuk ini kita menemukan sebuah menemukan sebuah apa namanya research yang menarik nih ya mengenai global economic shift. Langsung kita Hmm. kasih lihat aja kali ya. Atau lu apa Boleh. ada view dulu? Enggak sih, paling nambahin dikit aja, Bin. Hmm. Jadi mungkin tantangan berikutnya ya. Nah, tadi habis ngedenger Pak Presiden bicara juga. Jadi Oke. tantangan Okay. berikutnya itu ternyata after the pandemi belum beres-beres banget. Hmm. Perang Hmm. Rusia Ukraine Iya itu kan betul. juga dampaknya Hmm. global sekali ya. Hmm. Jadi memang sekarang nih inflasi tinggi banget di Amerika dan di beberapa negara ya. Hmm. Kalau kita perhatiin inflasi lagi tinggi. Hmm. Ada sekitar, kata World Bank, ada sekitar 60 negara yang Hmm. menuju kebangkrutan. Hmm. Jadi banyak itu negara-negara yang Yang sedang kebangkrutan juga kesulitan. banyak ya. Banyak. Gila. Ini kondisi agak ekstrim sekarang. Hmm. Nah, Hmm. walaupun benar kata Ebin bahwa sekarang ini ekonomi mulai gerak, Hmm. tapi kita dihadapi tantangan yang beda lagi nih tadi nih Hmm. apa ini apa namanya krisis energi gitu ya, Hmm. krisis pangan gitu itu yang lagi tinggi. Hmm. Jadi kayaknya kalaupun nggak tahu ya dulu kita waktu shifting pertama pandemi balik Hmm. dari normal ke pandemi itu juga kita ngerasain gejolak ekonomi, gejolak Hmm. kondisi yang luar biasa. Sekarang kita mau balik ke kondisi normal tapi juga gejolaknya juga luar biasa. Nah, ini Hmm. yang cukup menantang sih ya Hmm. gitu. Tapi ini kan mudah-mudahan this is only for a short term condition ya. Hmm. Cuman gua rasa bakal banyak merubah Oh. peta
ekonomi dunia ya. Kalau gue sih melihatnya begitu dengan kondisi ini akan banyak dampaknya lah gitu ke peta ekonomi dunia, negara mana yang bisa survive, negara mana yang mungkin kesulitan untuk survive. Nah, ini juga relevan yang sama yang tadi Bin bicarain tuh, Bin, si gambar grafik ini yang mau kita tampilin ya. Karena arahnya juga sebenarnya akan ke sana dan kita nggak tahu itu prediksi dari infographics yang kita lihat tadi Kita itu, lihat ya. Apakah bisa benar seperti itu atau enggak dengan kondisi yang sekarang. Menarik. Karena ini proyeksi ya. Selalu menarik ya, proyeksi ini kayak seru. Pasti menarik. Manusia tuh memang cenderung pengen tahu ya masa yang akan datang, karena bikin proyeksi, bikin apa, mereka ingin menerka-nerka gitu, padahal belum tahu ya. Cuman ya menarik ya, ini coba lihat nih ya, ini dari sebuah website kesukaan Raki ya, Visual Capitalist. Tapi ini menarik banget nih teman-teman dan kelompok peer semua ya, ini bentar, gue coba lihat dulu ya ini. Kelihatan nggak Ki? Kelihatan ya, oke. Sebentar, gue lihat ininya. Oke. Visual ini coming shift in global economy power 2006-2036 prediction. Ya, baru nih 13 Juni nih. Ya, Mas Raul. Ini dari Timor Leste bukan? Bukan. Amoros ya. Oke. The global economic shift, economy strength by projected GDP. Nah, ini asik nih, economy strength by projected GDP. The world economy continues to grow and expected to surpass past 100 triliun this year. Tahun ini 2022. By the world GDP will double. Jadi dari yang kita sekarang hanya dalam jangka waktu 15 tahun, 13 tahun itu langsung double. Gila ya? Gila banget. Gila. China is likely to be the largest to become the largest economy 2030. Gila. Nah, yang menarik ini yang kita tadi ngobrolin adalah perubahannya, shiftingnya. Ya. Nah, pertama Amerika tetap akan gede ya. Mungkin dia udah gede dari awal ya. Ini base-nya gede dia tuh ya. Ya nggak Ki? Iya, betul. Jadi karena base-nya gede, sebenarnya naiknya secara percentage nggak terlalu amat. Maksudnya compare to yang lain ya. Compare to yang lain, bahkan dari sini dia mungkin kayak ini berapa persen ya? Mungkin 10%? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? 15 tuh. Iya ya. Cuman sekitar 2 kan ya berarti ya. Berapa persen tuh berarti? 21%, 2%-an lah ya mungkin. Ini kan 1, misalnya 13, ini 1,3 ya, 1,4 berarti. 1,4 tambah 1 tambah 13 ya. Ya, betul. Segini kalau misalnya 10%, nah naiknya tuh nggak terlalu gimana banget ya. Bahkan diprediksi oleh Raul ya di artikel ini, dia tahun 2031 udah kesalip oleh Jepang. Ini Jepang atau China sih? Oh enggak, sorry. Oleh China. Kesalip. Jadi sekarang ini konstelasinya konstelasi. Ini klasemen sementara nih tahun 2006 nih. Amerika, Jepang, Jerman, China, UK. Nah, nanti kita lihat 5 besarnya ya. 5 besarnya. Nah, nanti kita ini masuk Liga Champion ya, teman-teman. Enggak deh. Nah, China, US, India, ini baru nih. Negara-negaranya baru, sama Germany. Gitu, sama Jepang. Wah, gila nih. Ini. Nah, tapi yang beneran gila nih ini double loh. Ya. 48 ya. Itu luar biasa. Jadi 2006 China ini di nomor 4 dengan 2,8 triliun dolar. Dalam jangka waktu ya teman-teman 30 tahun. China yang 3, let's say 55 bagi 3 itu berapa? 55 bagi 3, let's say 60 sampai 20 kali. Ya, itu merangsek gila nih. Hanya dalam jangka waktu 30 tahun. Gila. Karena yang lain-lain yang menarik juga kayaknya India ya, Bin. Kalau kita perhatiin India juga naiknya lumayan tinggi. Kita coba lihat ya India ya. Masuk. Wah, gila. India sampai 10 triliun dolar 2036. Bayangin India di tahun 2006 di mana? Nomor 14. Nggak sampai 1 triliun dolar loh. Iya.
Gila loh. Gila ini. Ini menurut gue keren banget. Ya, keren banget. Jadi gue nggak tahu apakah karena ini banyak penduduknya, tapi juga kayaknya juga berarti mungkin domestic marketnya mereka juga gede juga. I don't know ini. Ya, betul. Ya, betul. itu karena gila ini India dari nomor 14 loh. Merangsek naik. Set. Nah, teman-teman pasti pengen tahu Indonesia di mana kan ya? Kita akan cerita juga. Enggak, aku nggak pengen. Nah, India menarik. Nah, gue ada beberapa yang mungkin pengen kita lihat juga. Jadi growth-nya kalau misalnya untuk negara-negara yang udah gede, kayak misalnya contoh Jerman. Jerman itu 3,7 naiknya sangat sedikit. Jadi dia kalau udah gede, cuman paling double ya dari ininya. Growth-nya nggak eksponensial lah gitu. Jepang juga dia cuma naik, dia cenderung stagnan, ya naik sedikit lah, ya. Jepang juga tetap, UK dia ada naiknya, cuma double, cuman kayaknya ini mah aku nggak tahu apakah orang organik atau kayak gimana, cuman ya ini turun naik. Yang gede-gede tuh India, naiknya gila-gilaan, ya. Jerman, UK, France, ini dia nih, Indonesia peringkat 8. Gila. Indonesia, gila dari sampai nggak ada. Ini khusus dia sebutin, Indonesia is forecast to move to 8th place in the World Economic League table in 2036. Gila ya. Indonesia even sekarang belum ada nih di 2000 berapa nih sekarang? Di 2026 dia udah mulai masuk nih di nomor list sekitar 15-an. Ya. Gitu. Sekarang tuh Indonesia di 2022 kalau nggak salah di nomor 18 apa 19 ya, karena kan udah masuk G20 itu. Iya, G20. Gila. Jadi udah di sana udah masuk. Udah masuk ya ke gila. Jadi teman-teman ini memang keren banget nih bangsa Indonesia ini ya, udah merangsek naiknya. Akselerasinya bayangin sampai 4 ya. Nanti kita coba lihat, mudah-mudahan itu tanggung jawab kita sebagai warga negara dan pencapaian semua nih untuk mewujudkan ya ini bisa mudah-mudahan ini artinya semakin baik untuk bangsa kita ya, dari sisi at least dari sisi ekonomi, yang mudah-mudahan ini bisa impact juga ke sisi pendidikan apa segala macam, kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya juga gitu. Jadi kalau gue lihat sih faktor yang kalau kita bicara Indonesia ya, ini kalau bicara 2026 ke atas tuh artinya kita ngomongin masalah generasi di bawah kita gitu ya, yang memang jumlahnya sekarang besar banget nih mau masuk ke dunia kerja. Jadi kita akan booming banget kan gitu sama anak-anak muda masuk ke dunia kerja. Nah, itu kayaknya salah satu faktor, dan salah satu faktor pentingnya lagi adalah infrastruktur yang lagi dikembangin sekarang. Benar. Penting banget. Kenapa ya jadinya? Betul. Kenapa 2026 gitu ya? Kalau kita perhatikan kan ininya menukiknya di tahun 2026. Betul. Benar ya. Berarti 2026 penting sekali kita menjaga stabilitas dan harmonis kesatuan bangsa nih. Itu menurut gue jadi penting karena penting banget. 2024 itu resikonya gede banget buat kita sebagai bangsa. Ya, menurut gue. Betul. Karena di sana pemilu presiden langsung, legislasi langsung, terus pilkada juga terjadi di tahun itu. Jadi tahun itu menurut gue sih tahun yang sangat kritis, risiko besar. Jadi kalau misalkan gue sih berharap ya para pemimpin bangsa ini juga udah nggak bicara masalah kekuasaan lagi, gitu, tapi udah ngelihat ini sebagai satu titik kritis buat bangsa ini maju gitu. Kalau mereka hanya fokus masalah power, siapa yang menang atau pecah belah, menurut gue nggak akan bisa lah gitu kejadian. Betul. Gitu. Resikonya terlalu besar ya. Terlalu besar. Dan ini sebenarnya memang sebuah opportunity ya untuk bangsa Indonesia nih untuk bisa ini kita udah kelas 1 kita banyak sekali membahas mengenai persatuan kemarin, terus begitu infrastruktur, Starlink kemarin kita ngobrol gitu ya, apa pentingnya ini dan apa namanya kelompok capir semua kalau misalnya ada views atau apa ya, karena kita berharap bisa bareng-bareng nih, kita bisa berdiskusi bareng-bareng juga dalam gimana kita bisa membuat ini
at least kejadian atau menjaga course pembangunannya itu sesuai, maksudnya course sesuainya itu biar menuju kemajuan lah gitu ya. Jadi ya tentunya kan dari sisi banyak hal, infrastruktur, dari sisi people-nya juga gitu, terus udah gitu dari sisi sosialnya gitu kan. Ini penting banget nih dari sisi sosialnya untuk kita lihat juga gitu. Terus udah gitu dari sisi sumber daya alam apa segala macam ini perlu dijaga ini karena kita punya potensi yang besar gitu ke arah sana. Bayangin kita tuh akan lebih gede dari Rusia nih katanya nih di tahun 2036 ini. Lebih besar dari Kanada, lebih besar dari opa di South Korea, Italy, Australia, Spanyol, ya. Jadi kita udah ada di daerah-daerah sini nih, UK, France, gitu-gitu. Dan mungkin bukan menurut kemungkinan ini bisa lebih oke lagi. Ya bahkan kan kalau bicara di prediksi kalau dimajuin lagi dimundurin lagi sampai ke 2045 bahkan kan kita diprediksi bisa sampai nomor 4 gitu. Betul. Ya, kan? Betul. Gitu. Nah, itu yang menurut gua wah itu sangat-sangat challenging. Padahal kalau kita lihat yang di atas aja nomor 1 sampai 5 aja ini tuh nggak perkara mudah juga ya, bukan perkara masalah ekonominya naik saja, tapi dengan adanya pergeseran ini mau nggak mau geopolitik juga pasti guncang gitu. Betul, ini betul. Pasti banyak banget lah hal yang terjadi gitu ya. Betul. Karena kalau lo mau di paling atas nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 ya lo nggak cuma bisa bicara internal negara lo doang, karena lo harus bicara ke negara lain juga gitu ya. Betul. Hubungan dengan negara lain gitu ya, gimana caranya ningkatin ekspor dan segala macam gitu. Nah itu yang menurut gue sih menantang, tapi di satu sisi juga mengerikan ya, apalagi ngelihat kondisi Rusia Ukraina sekarang gitu ya. Sebenarnya ini kan kondisinya agak panas nih. Iya, betul. Rusia Ukraina, India, Cina, India itu juga sebenarnya cukup menegangkan gitu ya, dengan ada Taiwan gitu-gitu dan Amerika juga. Bahkan di beberapa ini ya Bin ya, kalau nggak salah kita juga pernah nonton sama-sama. Di beberapa prediksi seorang analis juga bilang ya Amerika kalau mau stay berkuasa, ya mungkin satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah perang gitu kan. Nah, itu ngeri banget ya kalau sampai itu terjadi. Mudah-mudahan. Yang dari Singapura itu ya, orang Singapura ya. Hal-hal yang gitu kan yang jadi perhatian kita juga sama-sama. Betul. Dan dari berbagai aspek emang banyak yang menarik juga ya. Jadi kalau kayak China tuh kan, gue pernah baca atau nonton ya artikelnya. Jadi bagaimana mereka bikin loan ke negara-negara di Afrika, ya mungkin ya kalau Raki tadi cerita mengenai gimana untuk membuat geopolitik apa segala macam, mereka kasih loan banyak, yang konon katanya juga nggak bisa dibayar lah, dikembalikan. Ya, seperti economic hitman pada zaman pembangunan ini, ya seperti kan diajarinnya gitu. Oke. Nah itu menarik ya jadi kalau China udah itu satu-satu terus udah gitu di banyak proyek infrastruktur mereka involve, terus udah gitu karena affordability dan bukan hanya affordability aja tapi akses mereka untuk event teknologi, infrastrukturnya teknologi ya infrastrukturnya teknologi itu China tuh kayaknya banyak banget ya, even US juga banyak. Kemarin kan sempat ribut kan, ya maksudnya mengenai data lah dimiliki oleh Huawei apa segala macam gitu. Nah ini juga sebuah strategi yang dibuat juga gitu. Nah itu satu untuk dari sisi China, kayaknya dia lebih terstruktur ya. Nah ada juga yang menarik ya kalau menurut gue itu mengenai India, itu the people ya. Talent India itu kan suka ada ya, lu mungkin sering juga lihat ya bahwa sekarang seluruh CEO di perusahaan-perusahaan besar di dunia itu orang India. Betul. Orang India ya. Jadi mereka itu gimana ya, mungkin inilah buah dari pemikiran dan ininya Mahatma Gandhi dulu ya, di mana mereka dia pengen nge-push education. Sekarang ya banyak banget lah, Google, you name it lah, Microsoft apa segala macam tuh
itu orang India semua gitu. Jadi critical position di profesional di seluruh dunia itu orang India. Jadi gue nggak tahu apakah mereka akan give back to the country atau misalnya gimana. Cuman at least anchor-nya tuh kan ada ya. Jadi lu kalau misalnya mau buka kolaborasi, cooperation, apa segala macam tuh dia bisa punya akses lah at least gitu. So itu juga menarik juga tuh. Ya gimana India ada di mana-mana. Di mana-mana dari ya di mana-mana lah, dari yang top CEO, middle sampai lower di banyak negara tuh ada tuh. Ya, jadi gue pernah ngobrol sama satu orang yang posisinya cukup tinggi di Amerika lah gitu ya, di sebuah perusahaan di Amerika, sebuah bank besar di Amerika bahkan. Position dia cukup tinggi, terus pada saat gue ngobrol sama dia ngomongin masalah ini kan ya, apa challenges-nya kita di masing-masing negara. Gue cerita challenge-nya kita di Indonesia. Dan somehow ya orang India ini walaupun dia udah lama di Amerika, ya dia tetap back to the roots juga. Maksudnya dia tetap bilang kalau gue ngerti banget masalah lo karena India juga punya masalah yang sama. Jadi dia sangat-sangat paham gitu tentang negaranya dia, dan dia juga lebih willing to help gitu ya. Melihat gue orang Indonesia tuh dia lebih masih ada perasaan kita serumpun gitu. Iya, betul. Sama-sama orang Asia gitu. Dan gue agak respect sih, walaupun nggak semua Indians begitu ya gitu. Nggak semua begitu. Cuman gue ngelihat ya banyak juga gitu orang-orang India yang sangat inilah ya. Nggak jadi orang Amerika gitu. Mereka tuh nggak jadi orang Amerika. Mereka tetap orang India gitu. Iya. Menarik ini. Ini juga menarik. Selain ya tentunya juga makin banyak kan perusahaan India juga yang mengglobal, itu juga memang banyak juga ya. Jadi in somehow di negara dengan penduduk sangat banyak itu, top orang-orang topnya, maksudnya talentnya, entrepreneur-entrepreneurnya juga apa ya, gini apa namanya powerful juga gitu ya. Jadi event yang ada di Indianya gitu, terus begitu yang di luarnya juga. Gitu. Jadi menarik dan ini bisa kita jadikan sebuah ya pandangan juga nih untuk kalau gue secara personal dari sisi people ya tertarik aja sih dengan orang-orang mereka tuh bisa lebih global, lebih apa segala macam gitu. Jadi mudah-mudahan orang Indonesia juga seiring dengan berkembangnya Indonesia terus di kancah global, ekonominya semakin membesar, semakin banyak juga orang-orang Indonesia itu yang bisa punya mungkin roles dan ini di negara-negara lain juga ya, karena mungkin itu akan bisa banyak membantu juga tuh. Ya udah mulai lebih banyak lah sekarang gitu, udah mulai lebih banyak. Ya banyak teman-teman ya, kita mungkin ada satu di Denmark juga ada tuh. Itu bisa gitu. Cuman itu adalah salah satu part ya. Jadi dari sisi ya talent, education gitu-gitu itu penting juga. Ya, tapi kalau lo perhatiin di anak-anak yang di era di bawah kita ini, ya mereka beda sama zaman kita ya. Zaman kita tuh mungkin generasi kita tuh mungkin mostly memiliki kekhawatiran yang berlebih ya. Mungkin kita karena hidup juga sulit gitu zaman dulu. Jadi keluar itu juga susah gitu. Betul. Nggak segampang itulah ya. Ya, selalu merasa punya handicap gitu. Betul. Selalu merasa kalau kita tuh kurang gitu. Jadi nggak di kancah internasional memang jadinya nggak terlalu bisa kelihatan. Tapi kalau gue lihat ya anak-anak di zaman di bawah kita ini luar biasa banget. Keren. Mereka ini luar biasa banget. Gitu. Asik. Nah, cuman risiko besarnya kan adalah ya tadi jangan sampai mereka lepas tanpa ingat rootnya juga. Gitu. Tanpa ingat bahwa kita tuh dasar negara kita adalah ideologi kita adalah Pancasila. Oke. Gitu. Jadi Pancasila itu penting. Ini habis nonton Bu Megawati sama Pak Jokowi jadi ngomonginnya Pancasila. Gitu. Keren.
Mungkin itu bisa jadi sebuah topik yang kita bahas dengan lebih dalam juga ya, karena gue ingat gue kemarin sempat share mengenai videonya wawancaranya Nathan Najwa dengan Nicky dan Rich Brian ya. Rich Brian, ya betul, gue suka wawancara itu. Jadi maksudnya dan bagaimana mereka juga, gue pengen support juga apa segala macam. Jadi that kind of mentality itu udah ada gitu ya, hebat banget. Gue pengen ini mau collab gitu, even sebelum itu gue udah ini sama Nicky bikin ini. Jadi ya it's about time aja sih ya mungkin ya kita. Ya. Keren. Sepakat. Keren. Oke. Nah, begitu kelompok capir semua ini adalah sebuah kerangka ya di mana kita bisa lihat juga mungkin kita dari kelas 1 ingin mengajak berdiskusi, membuka perspektif juga dari teman-teman, menyadarkan, mengingatkan, sama-sama lah ya gitu ya untuk bahwa kita semuanya banyak punya role nih di dalam perkembangannya si negara Indonesia ini gitu ya, baik dari apapun role yang lagi dikerjakan oleh teman-teman di sini sih sekarang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kelompok capir ada komen atau ada ide atau gimana nih kita bisa lebih oke lagi, itu silahkan share di kolom komen dan kita akan barokahkan. Amin. Oke. Thank you teman-teman kelompok capir semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye.